Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuat video ini guna untuk memenuhi eh, kebutuhan mata kuliah interaksi manusia dan komputer atau IMK, yaitu sebagai syarat tugas ulangan akhir semester atau UAS. Jadi di sini kami membuat video ini untuk mempresentasikan hasil desain aplikasi kami, yaitu aplikasinya tentang antrian klinik online. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, di sini izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Bayu Cahaya Saputra, dengan akhiran NPM 074 sebagai ketua kelompok. Saya Azahra Surya Putri dengan akhiran NPM 066 sebagai anggota pertama. Saya Syifa Nandita Abdullah dengan akhiran NPM 090 sebagai anggota Dan kedua. kami dari kelompok Triunity. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini saya ingin memberitahu kalau kami memilih presentasi kami menggunakan metode Discord atau online, menggunakan extension aplikasi Discord, karena menurut kami ketika kami menggunakan aplikasi ini, kami bisa secara real time atau secara langsung mengakses aplikasi, sehingga penjelasan kami nantinya akan lebih mudah untuk dipahami karena berinteraksi langsung dengan tampilan aplikasinya, dan juga eh, penjelasan kami juga lebih jelas. Sekian, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan presentasi desain aplikasinya. Sebelum kita masuk ke dalam desainnya, di sini kami ingin menjelaskan tentang skenario atau alasan-alasan kenapa kami mengambil aplikasi ini, dan juga beberapa arti dari logo kami dan juga nama aplikasi kami yang akan dijelaskan oleh eh, rekan saya. Pada Siva, saya persilakan. Aplikasi yang kami buat adalah Klinik Q karena kami melihat bahwa banyak klinik kecil masih menggunakan sistem antrian manual sehingga pasien harus datang langsung, menunggu lama, dan sering tidak mengetahui jadwal dokter yang tersedia. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti proses pelayanan yang kurang efisien, waktu tunggu yang panjang, serta kurangnya informasi yang jelas bagi pasien. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari pembuatan Klinik Q ini adalah menghadirkan sistem antrian yang lebih praktis dan teratur agar pasien dapat mendaftar dari mana saja, serta memudahkan klinik dalam mengelola jadwal dan antrian. Solusi yang kami tawarkan ini melalui aplikasi Klinik Q meliputi pendaftaran antrian online, informasi jadwal dokter yang terperinci, notifikasi antrian, serta antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Sebelum masuk ke penjelasan desain, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan filosofi dari logo Klinik Q karena logo ini menjadi identitas utama aplikasi dan mencerminkan nilai yang ingin kami sampaikan. Dari logo Klinik Q terdiri dari beberapa elemen visual yang memiliki makna yang saling melengkapi. Pada bagian tengah terdapat tanda plus berwarna hijau yang merupakan simbol umum dalam dunia kesehatan. Tanda plus ini menggambarkan pertolongan, keselamatan, dan pelayanan medis yang terpercaya. Warna hijau dipilih karena identik dengan kesejukan, ketenangan, serta harapan, sehingga mencerminkan tujuan aplikasi ini untuk memberikan pengalaman layanan yang lebih nyaman bagi pasien. Di bawah tanda plus terdapat ikon tangan yang membentuk lengkungan. Tangan ini melambangkan kepedulian, perlindungan, serta dukungan yang ingin diberikan oleh aplikasi kepada pengguna seolah menunjukkan bahwa layanan kesehatan dirangkul dan dibantu oleh teknologi yang lebih mudah diakses. Keseluruhan ikon tersebut dibungkus dalam bentuk lingkaran yang menggambarkan keutuhan sistem, konsistensi,
dan alur layanan yang terintegrasi dari pendaftaran hingga pemanggilan antrian. Lingkaran ini juga melambangkan hubungan yang menyeluruh antara pasien, klinik, dan teknologi dalam satu platform. Nama Klinik Q dipilih untuk memberikan kesan modern dan sederhana dengan huruf Q yang merujuk pada kata Q dalam antrian sehingga merepresentasikan fungsi utama aplikasi. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai desain tampilan dan alur penggunaan aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya pada bagian selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian tampilan desain pada aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ini adalah keseluruhan tampilan pada aplikasi kita yang sudah dibuat. Langsung saja kita jalankan aplikasinya itu dengan cara running. Pada tampilan pertama, ketika kita membuka aplikasi Klinikku, akan disambut dengan logo aplikasi dengan nama aplikasinya itu Klinikku, serta slogan pada aplikasi Klinikku, yaitu solusi antrian cerdas untuk kesehatan Anda. Selanjutnya, pada tampilan pertama ada menu beranda, riwayat, SOS, profil, serta pengaturan. Yang akan saya jelaskan adalah pada menu beranda terlebih dahulu. Pada menu beranda ini, pada pojok kiri atas ada icon profil dengan kata sambutan. Misalkan nama usernya itu Azahra, halo Azahra dengan kata sambutannya selamat datang di Klinikku. Lalu di bawahnya ada menu cari klinik, poli, atau dokter. Yaitu user dapat mencari klinik poli atau dokter yang ingin dia tuju. Selanjutnya di bawah ada daftar klinik yang ada pada kota Ternate yang sudah kita cari berdasarkan riset yang ada. Ada beberapa contoh, misalkan user ingin berkonsultasi di Kimia Farma Tacoma. Lalu ia mengklik Kimia Farma Tacoma, serta setelah itu memunculkan tampilannya, yaitu di situ bisa kita lihat bahwa di atas ada nama kliniknya yaitu Kimia Farma Tacoma serta ratingnya. Lalu di bawah pada kotaknya yaitu ada jadwal, hari, serta jam yang sudah tertera. Lalu ada alamat klinik tersebut serta nomor HP yang dapat dihubungi. Di bawah terdapat daftar dokter yang ada pada klinik tersebut. Misalkan user ingin berkonsultasi pada dokter umum, yaitu Dokter Susanti. Langsung user mengeklik daftar antrian dan mengisikan data yang perlu diisi. Misalkan nama lengkap, jenis kelamin, nomor HP, serta memilih dokter yang ingin dituju. Serta menuliskan keluhan singkat yang dirasakan oleh pasien tersebut. Lalu mengeklik saya setuju datang tepat waktu dan membawa KTP. Setelah setuju, user dapat mengkonfirmasi dan mendapatkan nomor antrian. Nah, aplikasi akan menampilkan nomor antrian Anda serta estimasi waktu menunggu. Lalu di bawah ada daftar antrian yang sedang berlangsung. Misalkan pada antrian 10 sedang diperiksa, antrian 11 sedang diperiksa, serta antrian 12 sedang dipanggil. Lalu user harus mengaktifkan notifikasi guna untuk memanggil nomor antrian user tersebut ketika sudah pada antriannya. Jadi aplikasi akan memunculkan notifikasi. Setelah itu, ketika user ingin membatalkan antrian, user dapat mengeklik tombol batalkan antrian lalu memilih ya atau tidak. Misalkan jika user memilih ya, maka sistem akan otomatis membatalkan antrian yang sudah dimiliki user tadi, dan ketika user memilih tidak, dia akan tetap menampilkan antrian sampai dia dipanggil.
Jadi itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada menu beranda. Pada menu riwayat, profil, serta pengaturan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, jadi saya akan melanjutkan penjelasan desain aplikasi kami dari teman saya. Di sini kita kembali ke menu beranda. Bisa kita lihat di sini kurang lebihnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Lalu di sini saya akan memberikan penjelasan tentang bar yang ada di bawah. Bisa kita lihat ada riwayat, ada profil, dan juga ada pengaturan, dan juga yang paling mencolok ada menu SOS atau darurat. Di sini kita review satu persatu. Yang pertama, jika kita mengklik menu riwayat, maka akan tertampilkan riwayat antrian Anda. Di sini menu ini akan merekap semua riwayat antrian user yang sudah pernah dilakukan atau sudah pernah dijalankan atau sedang berlangsung. Bisa kita lihat di sini ada yang sedang berlangsung di mana pada tanggal 13 Desember 2025 user berobat atau mengunjungi apotek Halisia dengan berobat ke dokter poli umum dengan nomor antriannya A15 dan estimasi waktu pemeriksaannya ada 14 menit. Di sini juga ada uh, bar untuk histori pemeriksaannya. Di sini ada yang sedang berlangsung dan juga pada 25 September di dalam klinik Kimia Farma Bastiong itu sudah selesai dan juga pada 12 Desember di sini dibatalkan dan juga 21 Oktober 2025 di sini sudah selesai. Jadi ini adalah tampilan untuk riwayat antrian dari user. Lalu jika kita ingin kembali ke dalam menu utama, kita cukup mengklik tanda panah yang ada pada kiri atas layar. Jadi jika kita klik, kita akan kembali ke dalam menu beranda lagi. Lalu kita mereview di sini kita move ke menu profil. Di sini jika kita klik menu profil, maka akan tertampilkan profil dari pengguna atau profil user yang menggunakan aplikasi tersebut. Di sini kita misalkan penggunanya yaitu Azara, maka di sini ada kata sapaan yang sudah kita desain yaitu halo Azara, dan juga di sini uh, tertera email yang digunakan oleh user dalam uh, mengakses aplikasi ini, yaitu di sini ada azaraputri22@gmail.com. Lalu di sini ada juga button atau tombol untuk mengedit profil, di mana kita bisa mengedit fotonya atau kita bisa mengedit emailnya dan juga nama-nama panggilan dari user tersebut. Lalu di bawah tampilan profil tadi ada beberapa menu yang tertera, yaitu di sana ada riwayat medis, di mana tampilannya akan sama seperti riwayat antrian yang tadi. Lalu di sini ada alamat tersimpan, kita bisa mengganti alamat yang alamat dari user atau alamat dari pengguna sehingga aplikasi tersebut bisa mencocokkan alamat dari pengguna supaya bisa menyesuaikan dengan estimasi waktu ke klinik. Lalu ada bantuan dan kontak, yang dan terakhir ada logout atau kita keluar dari akun yang digunakan oleh user untuk mengakses aplikasi tersebut. Kita kembali lagi ke dalam menu utama menggunakan button tanda panah di sini. Kita klik, lalu kita sudah kembali ke menu utama. Lalu kita mereview menu pengaturan. Langsung saja kita klik. Langsung tampilan beralih ke dalam menu pengaturan, di mana di dalam menu pengaturan tersebut ada beberapa menu lagi di dalamnya, yaitu ada menu preferensi, di mana di dalamnya ada bahasa, kita bisa mengatur bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya. Dan juga ada tema, kita bisa mengatur tema tersebut. Kita bisa mengatur dark, light, atau semacamnya. Lalu kita bisa mengatur waktu. Lalu pada privasi dan keamanan, kita juga bisa mengatur riwayat login, kebijakan privasi, syarat ketentuan. Lalu ada juga kita bisa pilihan bantuan, di mana di sini kita bisa menghubungi user. Mohon maaf, kita bisa menghubungi development dari pembuat aplikasi ini dan juga laporkan masalah dan juga tentang aplikasi.
Jadi itu adalah tampilan dari menu pengaturan. Lalu kita kembali lagi ke dalam menu utama. Yang terakhir kita akan mereview tombol atau menu yang paling mencolok di sini yaitu SOS atau menu daruratnya. Mohon maaf sebelum kita mereview button atau tombol daruratnya, kita di sini move ke pojok kanan atas, ada lonceng di sana. Lonceng ini gunanya adalah untuk menampilkan notifikasi, yaitu bisa kita lihat di sini notifikasinya nomor antrian Anda akan dipanggil dalam 5 menit. Jadi dalam 5 menit ke depan eh, notifikasi akan muncul di HP dari user atau HP pengguna. Di atas notifikasinya akan muncul ketika sudah mendekati. Contoh nanti akan mendekati 2 menit, maka eh, notifikasinya otomatis akan muncul dalam layar handphone pengguna. Lalu juga ada beberapa berita lainnya, misalkan ada diskon, ada tips kesehatan juga, dan juga ada promo yang menarik tentunya. Lalu di sini juga ada button untuk mencari notifikasi yang kita inginkan. Baik, kita kembali lagi ke dalam menu utama. Di sini kita akan mereview tombol yang paling mencolok yaitu tombol darurat atau tombol SOS. Di mana jika kita mengeklik tombol SOS, kita langsung teralihkan ke dalam aplikasi panggilan atau menu panggilan dari handphone kita dan langsung tertera nomor darurat yaitu nomor 112 yaitu nomor yang digunakan saat panggilan darurat. Kita menelpon pihak kesehatan entah itu rumah sakit atau klinik terdekat. Gunanya adalah untuk mengirim bantuan entah ambulan atau semacamnya. Baik, mungkin itu saja seluruh fitur dan desain tampilan yang ada dalam aplikasi kami. Kami harapkan aplikasi ini bisa berguna ke depannya dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.